Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang perlindungan tangan Tuhan yang menjadikan berhasil. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Tangan Tuhan sanggup mengerjakan keberhasilan dalam hidupku. Tangan Tuhan juga sanggup mengerjakan keberhasilan di dalam hidup saudara. Bahkan keberhasilan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan itu seringkali lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah, saudara. Saya melihat dalam perjalanan hidupku, ketika aku melihat ke belakang, saudara, maka apa yang kualami hari ini, apa yang kusaksikan hari ini, apa yang kuterima hari ini, tidak ada alasan untuk aku mengalaminya, tidak ada alasan untuk aku menerimanya kalau aku melihat diriku. Itu sebabnya saat ini dengan jujur, saudara, aku harus mengatakan, dan dengan jujur aku harus mengakui bahwa apa yang kualami, apa yang kuterima hari ini, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja, mengerjakan keberhasilan. Tangan Tuhan yang melindungi, sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada. Dan hari ini pun, saudara, saya percaya tangan Tuhan yang sama bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap kita hari ini rindu keberhasilan, rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara berdasarkan apa yang kulihat dan apa yang kualami, dan itu juga yang akan kita belajar dari firman Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, saudara, dengan harapan dan kerinduan kita mengerjakan, kita berjalan, kita bertindak bagaimana seharusnya, sehingga tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan tangannya akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Sehingga ke depan, saudara, saya rindu mendengar atau saya rindu membaca ketika saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara setelah saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Bahkan mungkin, saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam renungan malam hari ini, dan akhirnya saudara melihat Tuhan mengerjakan keberhasilan. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi yang lain, saudara, bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakan penghiburan.
Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan dijelaskan secara objektif, digali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan benar-benar gampang untuk memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Esra ini dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel pulang ke negerinya dari pembuangan, dari penawanan. Dan yang saya rindu kita belajar, saudara, bahwa di dalam peristiwa perjalanan mereka itu pulang, di dalam pimpinan Esra, saudara, ada berkali-kali dikatakan bahwa tangan Tuhan melindungi dia. Misalnya di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lalu kemudian ayat 9 bagian terakhir dikatakan juga, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi dua kali ditegaskan bahwa dalam perjalanan itu tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan ikut campur tangan untuk bekerja, mengerjakan sesuatu di tengah-tengah perjalanan itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika tangan Tuhan campur tangan dan bekerja? Lihat ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Lihat, ada penegasan di sana, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanan. Jadi ada penegasan bahwa startnya itu direncanakan, memulainya itu direncanakan, perjalanan itu, dan kemudian tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Jadi tepat juga seperti yang direncanakan, tiba di Yerusalem. Dan saudara, itu terjadi oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Itu terlaksana. Semua yang menjadi rancangan, apa yang mereka rencanakan, semua terlaksana oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, saya percaya semua kita
merindukan apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Apa yang kita rindukan Tuhan kerjakan dan itu terjadi. Apa yang sudah direncanakan itu terlaksana. Baik dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di tengah keluarga kita, baik untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saja setiap kita rindu supaya apa yang kita rencanakan itu terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Ezra dan orang-orang Israel yang ada dalam rombongan itu pulang dari Babel ke Yerusalem. Tepat seperti yang direncanakan mereka berangkat, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba. Artinya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara, saya percaya bahwa di dalam perjalanan hidup ini Allah yang akan memberi petunjuk bagi kita untuk merancang. Dan kemudian Allah juga yang akan bekerja untuk mewujudkan rancangan itu supaya tergenapi. Mungkin ada orang yang berkata, ada firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, itu memang ada ayat itu. Tapi kalau saudara lihat di sana, kepada siapa Tuhan ngomong? Kepada siapa Tuhan berbicara bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu? Saudara bisa lihat di video-video sebelumnya, saya ada membahas ayat ini, ayat tersebut, tentang rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, jalan Tuhan bukan jalan manusia, tapi manusia yang mana? Jelas di sana disebutkan, saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada orang fasik. Tuhan sedang menegur orang fasik, orang jahat. Itu yang sedang ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kepada siapa yang dia ngomong? Kepada orang fasik. Ya wajar kalau jalan orang fasik bukan jalan Tuhan, rancangan orang fasik bukan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa orang fasik itu harus bertobat dulu supaya mereka mengerti rancangan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, orang-orang berkata bahwa orang-orang malah berpikir bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari rancangannya. Menurut saya seharusnya rancangan kita itu sejajar dengan rencana Tuhan. Rancangan kita itu sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, berarti ada masalah dengan pengiringan kita akan Tuhan. Ada masalah dengan kekristenan kita, ada masalah dengan perjalanan hidup kita jika apa yang kita rancang itu keluar dari jalur kehendak Tuhan. Seharusnya apa yang kita rancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ketika sesuai dengan rancangan Tuhan, maka tepat seperti yang direncanakan akan terjadi. Tepat seperti yang sudah direncanakan, begitulah yang akan terjadi. Karena apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kemudian ketika kita melaksanakannya, tangan Tuhan ikut bekerja. Dan akhirnya apa yang direncanakan itu terjadi. Itu yang terjadi bagi Ezra dan rombongannya pada waktu itu, saudara. Mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, petunjuk Tuhan, tangan Tuhan ikut bekerja, dan ketika tangan Tuhan ikut bekerja, maka muncullah ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan, tepat seperti yang disetting, semuanya persis terjadi oleh karena tangan Tuhan ikut bekerja di sana. Kenapa tangan Tuhan ikut bekerja di sana, saudara? Karena rancangan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa yang dirancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan melanjutkan, saudara, saya rindu kita merenung pribadi lepas pribadi. Adakah saudara saat ini punya rancangan dalam kehidupan saudara? Punya keinginan, punya rencana dalam kehidupan saudara? Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, sesuaikah rencana saudara itu dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah rancangan saudara dengan kehendak Tuhan?
Seharusnya saudara, rancangan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Itu untuk orang fasik, bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Kalau untuk anak-anak Tuhan, seharusnya apa yang kita rancang itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah seharusnya. Dan kalau yang kita rancang itu, saudara, kerinduan kita, apa yang kita pergumulkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan ikut bertindak. Seringkali kita mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak bekerja, kenapa Tuhan tidak lakukan mujizat, kenapa Tuhan tidak bertindak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya adalah rancangan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dia ikut bekerja sesuatu yang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana dia melakukan mujizat di tengah sesuatu yang melanggar kehendaknya? Tidak mungkin. Allah hanya akan bekerja untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, karena dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangannya yang berkuasa itu akan ikut bekerja. Dan kalau tangannya yang berkuasa itu ikut bekerja, saudara, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Segala perkara mungkin bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana saya bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa membangun satu rencana yang rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bertanya, bagaimana Ezra mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana Ezra mengetahui apa kehendak Tuhan? Kita lihat bersama saudara, dikatakan ayat 9 tadi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Oke, jadi tepat seperti yang direncanakan terjadi. Kenapa? Tangan Tuhan ikut bekerja. Alasannya kenapa tepat seperti yang direncanakan terjadi, dan kenapa tangan Tuhan ikut bekerja? Ayat yang ke-10, perhatikan saudara, kita akan belajar 3 hal dari sana. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi kenapa Ezra memahami kehendak Tuhan? Kenapa dia memahami rencana Tuhan, sehingga rencana yang dia buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra. Dia meneliti Taurat Tuhan, dia meneliti firman Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan, dia laksanakan kehendak Tuhan, dia bangun satu rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya tangan Tuhan yang berkuasa itu terulur dan ikut bekerja, ikut campur tangan, sehingga akhirnya saudara, semua yang dia rencanakan terjadi persis karena tangan Tuhan ikut bekerja. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini, saudara? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Ezra. Bertekadlah untuk meneliti Taurat Tuhan. Bertekadlah untuk memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk belajar firman Tuhan. Karena semakin saudara memahami firman Tuhan, semakin firman Tuhan itu masuk dan menguasai kehidupan saudara, memenuhi kehidupan saudara, maka secara otomatis apa yang akan saudara pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saudara rencanakan, kalau firman Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan saudara, apa yang saudara rencanakan juga secara otomatis akan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman itu yang sudah mengisi kehidupan kita, saudara. Kenapa orang
Kita melihat orang-orang, kadang kita merasa aneh, saudara. Ada orang negatif terus dalam hidupnya. Misalnya, saya pernah melayani seorang jemaat yang demikian, saudara. Ada seorang ibu yang bagi saya rumit sekali menghadapinya, rumit sekali mengkonselingnya juga. Kenapa, saudara? Hidupnya dipenuhi oleh hal-hal negatif. Satu kali dia jalan, saudara. Jadi waktu itu dia punya masalah, dia marah-marah, dan kemudian dia cerita kepada kami sebagai hamba Tuhan. Dan ceritanya adalah satu kali dia jalan. Lalu kemudian di tengah jalan dia melihat dua orang ibu sedang berbincang-bincang sambil melihat dia. Lalu kemudian akhirnya dia marah-marah dan berpikir bahwa mereka membicarakan dia. Padahal faktanya mereka sama sekali tidak ada membicarakan dia. Kenapa seperti itu? Dan seringkali terjadi seperti itu, saudara. Karena selama ini seringkali dia sudah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif, sehingga otomatis reaksinya juga negatif. Dan hidup seperti itu begitu rumitnya, saudara. Demikian juga kalau sebaliknya yang kita lakukan. Kalau kita isi hidup kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka secara otomatis juga firman itu yang akan menguasai kita, dan apa yang kita rencanakan, semuanya itu akan berdasar kepada firman Tuhan kalau sudah itu yang memenuhi hidup kita. Nah, itu sebabnya seperti yang dilakukan oleh Ezra, milikilah tekad untuk memahami, mendalami, menguasai, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Telitilah firman Tuhan, supaya firman itu yang memenuhi pikiran dan hati kita, saudara. Sehingga dengan demikian rancangan-rancangan kita juga akan secara otomatis dipengaruhi, dikuasai oleh firman itu. Maka akhirnya rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan ikut bekerja. Itulah yang terjadi kepada Ezra. Dia bertekad meneliti Taurat Tuhan dan kemudian melaksanakan segala rencana itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya tangan Tuhan bekerja. Saat ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang dahsyat itu ikut bekerja, ikut campur tangan dalam hidup kita, ikut mengerjakan mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah milikilah tekad untuk mendalami firman Tuhan. Milikilah tekad untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Milikilah tekad untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga perjalanan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Rancangan-rancangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya tangan Tuhan bertindak mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel ini, saudara, saya membuat channel ini untuk renungan pada malam hari, yaitu channel renungan audio Alkitab, di mana di dalamnya dibuat video-video renungan untuk pengantar tidur. Lalu di pagi hari, saudara juga bisa mencari channel renungan penyejuk jiwa, di mana di sana saudara akan menemukan renungan-renungan yang dibuat sebagai persiapan untuk melaksanakan segala kegiatan di sepanjang hari. Dan saya berusaha untuk membuat renungan itu seobjektif mungkin. Kedua renungan itu dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar objektif sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian dibuat secara sistematis supaya gampang dipahami. Karena kerinduan saya, saudara, anak-anak Tuhan berjalan seturut firman Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berjalan seturut firman Tuhan akan mengalami rancangan Tuhan. Tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja melakukan mujizat. Itu sebabnya silakan saudara gunakan channel renungan ini untuk menjadi renungan malam saudara, dan channel renungan penyejuk jiwa untuk menjadi renungan pagi saudara. Gunakan media ini untuk memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita punya tekad untuk mendalami, untuk memahami firman Tuhan, di sanalah kita akan melihat bahwa kita mulai berjalan sesuai dengan rencana Tuhan.
Ketika kita semakin memahami kehendak Tuhan, kita juga akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah jauh, saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan saya, waktu awal-awal saya menikah, saudara, ada banyak hal yang saya tidak pahami dengan istri saya. Ada banyak hal yang istri saya juga belum pahami tentang saya. Sehingga kadang-kadang saya pikir begini, ternyata tidak. Kadang-kadang saya pikir begitu, ternyata tidak. Demikian juga dia. Itu sebabnya terkadang ada masalah-masalah kecil yang terjadi. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu, saudara. Tapi setelah sekian lama bersama, sebenarnya tidak terlalu lama waktu itu, ketika berjalan bersama, akhirnya saling memahami, akhirnya saling berkesesuaian. Dan yang luar biasa, saudara, seringkali apa yang kupikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Dan apa yang menjadi bahasa tubuhnya, aku sudah mengerti. Kadang-kadang gerakan mata saja, respon wajah saja, aku sudah tahu. Kenapa? Karena kami hidup bersama. Secara otomatis aku belajar, sehingga aku memahami, dan semuanya sudah berkesesuaian. Demikian juga kita, saudara, di dalam Tuhan. Kalau kita belajar terus firman Tuhan, akhirnya kita berkesesuaian dengan Tuhan. Apa yang kita rencanakan itu secara otomatis sudah standarnya menurut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita secara otomatis sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita merancangkan, bertindak, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka secara otomatis tangannya akan bekerja untuk mengerjakan mujizat. Sehingga tidak heran bagi Ezra yang bertekad meneliti Taurat Tuhan, rancangan Tuhan jadi bagi dia. Dan tidak heran kalau ke depan saya mendengar kesaksian-kesaksian saudara yang saudara akan tuliskan di video-video di channel ini, saudara. Ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara, mengalami tangan Tuhan bertindak dalam hidup saudara, karena saudara mulai berjalan seturut firman Tuhan, dan tangannya akan bertindak. Saya mengalami, saudara, di dalam hidup ini, ada banyak yang hari ini tidak pernah kupikirkan Tuhan kerjakan bagiku. Ada banyak hari ini, saudara, yang aku alami, aku terkagum-kagum. Betapa dahsyat Allahku bertindak, betapa dahsyat Allahku bekerja. Bahkan lebih dari yang kurencanakan, Tuhan kerjakan. Kalau ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia tidak alami, ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia alami, tetapi saya melihat dalam hidupku, lebih dari yang ku minta pikirkan, Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Dan itu terjadi menurut saya hanya satu, aku berjalan. Aku belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, miliki tekad untuk mendalami firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten, setia merenungkan firman Tuhan setiap pagi malam, renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka saudara akan mengalami tangan Tuhan bekerja mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua, selain bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, maka apalagi yang menjadi tekad Ezra, saudara? Masih ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah, selain dia bertekad meneliti Taurat Tuhan, dia juga bertekad untuk melakukan Taurat Tuhan. Bukan hanya belajar, berjuang untuk memahami firman Tuhan, tapi bertekad untuk menghidupi firman Tuhan itu. Gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena dia lakukan firman Tuhan itu. Itu sebabnya sekali lagi tidak heran, saudara, kalau rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam dirinya, karena dia berjalan melangkah seturut kehendak Tuhan. Dia bertindak, kelakuannya seturut firman Tuhan, sehingga akhirnya tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja. Saudara, terkadang waktu yang menentukan, waktu yang akhirnya menunjukkan kepada kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang kalau kita lihat dia hidup seturut firman Tuhan, dia hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi sepertinya tidak nampak Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Tetapi pengalaman yang aku alami, saudara, kalau memang benar-benar orang tersebut
dia hidup seturut firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya, aku melihat, aku menyaksikan bahwa pada akhirnya tangan Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut. Tangan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup orang tersebut. Sekalipun terkadang ada waktu dan ada proses yang harus dilewati, tapi pada akhirnya tangan Tuhan yang bertindak, tangan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saudara, mari belajar firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu. Miliki tekad, aku mau hidup seturut firman Tuhan. Ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Jangan tanggung-tanggung. Hiduplah ikut Tuhan dan hiduplah seturut firman-Nya, dalami firman-Nya dan hidupi firman-Nya, praktekkan firman-Nya, maka saudara akan menyaksikan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bertindak. Dan kalau tangannya bertindak, saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Jadi yang kedua, bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, masih ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi yang pertama tekadnya meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua dan melakukannya. Tekad yang kedua adalah melakukan Taurat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dia juga mengajarkan firman Tuhan yang sudah dia teliti, yang sudah dia hidupi, dia ajarkan kepada orang Israel. Sehingga akhirnya rombongan orang Israel itu menjalani perjalanan mereka seturut firman Tuhan. Dan akhirnya tangan Tuhan bertindak, melakukan mujizat, melakukan perkara besar. Sehingga keberhasilan yang terjadi. Jadi tekad ketiga yang dilakukan oleh Ezra ini saudara, dia ajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang-orang Israel. Kalau kita rindu tangan Tuhan bertindak, mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjadikan orang-orang di sekeliling kita untuk menghidupi firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara punya tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara punya tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab mengajarkan keluarga saudara akan kebenaran firman Tuhan. Saudara bertanggung jawab mengajarkan kalau saudara misalnya punya karyawan, mereka harus diajar hidup seturut firman Tuhan. Ajarkan orang-orang di sekeliling saudara hidup menurut firman-Nya. Maka ketika kita mengajarkannya, sekali lagi tangan Tuhan bertindak dan mengerjakan mujizat. Kalau kita hidup seturut firman Tuhan, lingkungan kita hidup seturut firman Tuhan, betapa damai dan tentramnya saudara. Sekali lagi, betapa damai dan tentramnya ketika kita hidup seturut firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar bahwa tangan Tuhan bertindak bagi umat-umatnya untuk mengerjakan keberhasilan. Ketika umat-umatnya tersebut punya tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan kemudian mengajarkan Taurat Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita saudara. Bertekadlah meneliti dan memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Dan bertekadlah untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara, sehingga bersama-sama semua kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, betapa damai tentramnya hidup ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Saat ini kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu bahwa jika tangan-Mu bertindak, jika tangan-Mu bekerja, maka apa yang kami rencanakan itu akan terjadi. Karena rancangan kami juga
sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami bertekad meneliti Taurat-Mu, firman-Mu, sehingga rancangan-rancangan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bertekad melakukan firman-Mu, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan tangan perlindungan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau jalani kehidupan kami dengan mengandalkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, dengan kami menghidupi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara.
mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat,
kerjakan kesembuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anakmu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anakmu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anakmu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara,
Saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh.
Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini. Karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.